Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pintar kelas 5. Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya di pembelajaran yang pertama. Segera kita mulai pembahasannya. Amatilah ilustrasi gambar di halaman ini. Berdasarkan gambar-gambar tersebut, kita bisa membuat sebuah cerita. Untuk membuat sebuah cerita berdasarkan gambar, kita harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Amatilah dengan cermat gambar yang akan dijadikan cerita. 2. Buatlah ide pokok dari setiap gambar. 3. Dari ide pokok di setiap gambar dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Hari Minggu ini Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Sepanjang perjalanan menuju tempat produksi gerabah, Lani sibuk mengamati sekelilingnya. Lani takjub melihat potensi alam yang ada di Madura. Lani juga begitu kagum akan orang-orangnya. Mereka bekerja keras. Mereka juga pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Mereka bekerja keras dari pagi hingga sore, tak kenal lelah meski harus berkubang dengan tanah, menggali dan mengumpulkan tanah liat untuk dijadikan bahan pembuatan gerabah. Berikut ini terdapat teks berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Kalian baca dengan cermat sampai habis ya. Nah, kalau sudah selesai membacanya, sekarang coba kalian tentukan ide pokok setiap paragraf dari teks tersebut. Berikut ide pokok dari setiap paragraf. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Ide pokok paragraf pertama: salah satu di antara warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah. Ide pokok paragraf kedua: pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar. Ide pokok paragraf ketiga: di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat. Ide pokok paragraf keempat: gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Ide pokok paragraf kelima: beberapa daerah penghasil gerabah di Madura. Ide pokok paragraf ke-6: tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Ide pokok paragraf ke-7: di daerah-daerah penghasil gerabah ada perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Ide pokok paragraf 8: peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang hampir sama seperti pada zaman prasejarah. Ide pokok paragraf 9: proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan yang berurutan. Ide pokok paragraf 10: keberadaan pengrajin gerabah di Madura telah banyak memberikan manfaat. Ide pokok di paragraf yang terakhir, yaitu paragraf ke-11: dalam perkembangannya, gerabah dihadapkan pada produk-produk modern. Itulah tadi ide-ide pokok dari paragraf 1 sampai 11.
dari teks gerabah dari Pulau Madura yang sudah kalian baca tadi. Sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang baru gabung, silahkan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat pintar, ayo berlatih di halaman 129. Kamu sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Ide-ide pokok yang harus kamu kembangkan adalah sebagai berikut. Untuk ide pokok yang pertama, tanah liat banyak kegunaannya. Contoh pengembangan ide pokok menjadi paragraf seperti berikut ini. Tanah liat merupakan salah satu unsur alam yang memiliki banyak kegunaan. Sejak dulu manusia telah memanfaatkan tanah liat. Tanah liat dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuat genteng. Selain itu, tanah liat juga dapat digunakan menjadi kerajinan gerabah seperti vas, poci, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ide pokok yang kedua. Proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Pengembangannya menjadi paragraf sebagai berikut. Agar dapat menghasilkan gerabah yang bagus, proses pembuatan gerabah dari tanah liat harus dilakukan dengan benar. Tanah liat dibuat menjadi adonan dengan mencampur air, kemudian diaduk dan dibolak-balik agar lebih pekat dan lengket. Tujuannya agar mengeluarkan udara dari dalam tanah, supaya hasilnya tidak mudah retak. Setelah adonan tanah liat jadi, putar tanah liat dengan meja putar dan bentuk menjadi gerabah. Buat pola gerabah sesuai yang diinginkan dengan kawat dan pisau pahat. Jika gerabah sudah terbentuk, bakar dalam waktu dan suhu tertentu. Untuk ide pokok, macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat dapat dikembangkan menjadi paragraf seperti berikut ini. Macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat seperti asbak, vas bunga, kendi, teko, dan celengan zaman dulu. Bahkan ada juga piring dan cangkir yang terbuat dari tanah liat. Barang-barang yang terbuat dari tanah liat memiliki nilai seni dan keindahan tersendiri.